Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Faisal dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2019, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Islam. Jadi pada video kali ini saya akan menganalisa perbedaan antara media komunikasi Islam dengan media komunikasi konvensional. Baiklah, sebelum itu saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu media. Jadi media adalah suatu sarana atau alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi atau pesan dalam proses komunikasi. Di dalam video ini, media yang akan saya analisa adalah televisi, yang mana di dalamnya terdapat stasiun televisi yang dapat saya ambil sebagai sampel atau contoh untuk analisa perbandingan pada video kali ini. Untuk video dari media komunikasi Islam, saya ambil dari saluran televisi yakni Roja TV, dan sampel video dari media komunikasi konvensional saya ambil dari berita CNN Indonesia. Baiklah, langsung saja kita saksikan cuplikan kedua videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Pak Ustadz mau tanya bagaimana hukumnya menyimpan tali pusar yang sudah puput, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada sama sekali dalil dari Al-Quran dan hadis, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in ya, untuk menyimpan tali pusat daripada bayi. Akan tetapi karena itu adalah bagian daripada tubuh manusia, yang lebih baik ia adalah untuk dikuburkan saja. Oleh karena itulah Ibnu Hajar ya rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan bagaimana tentang kalau kita gunting kuku, kemudian rambut, gunting kuku dan rambut kita dikemanakan. Makanya yang lebih utama adalah dikuburkan saja, karena itu adalah bagian daripada tubuh manusia. Demikian pula halnya dengan tali pusat bayi. Maka karena ia bagian daripada tubuh manusia, yang lebih baik dikuburkan saja. Ya, itu lebih terhormat. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Adapun kemudian menyimpan tali pusat karena ada keyakinan-keyakinan tertentu yang sama sekali tidak ada dalilnya, ini bisa jatuh kepada bid'ah, bahkan bisa jadi kepada syirik. Kalau ternyata dia punya keyakinan bahwa tali pusat ini akan memberikan manfaat atau mudarat kepada si anak tersebut, ya, maka kita katakan ini bisa termasuk syirik. Kenapa? Karena yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak boleh kita membuat keyakinan-keyakinan tertentu kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Dan sekarang langsung saja kita pantau perkembangan data corona di dunia. Ya, secara global kita bisa lihat saat ini sudah ada 1.853.000 kasus lebih orang yang terkonfirmasi terinfeksi virus corona, sementara di antaranya 114.000 lebih dinyatakan meninggal dunia atau sekitar 6% dari total kasus, dan yang sembuh dinyatakan sebanyak 423.623 orang pasien yang dinyatakan
dinyatakan sembuh. Baik, sekarang kita akan mulai data dari Tiongkok terlebih dahulu. Total jumlah kasus orang yang terkonfirmasi terinfeksi virus corona di Tiongkok sebanyak 82.160 orang. Sementara yang meninggal dinyatakan sebanyak 3.341 dan pasien yang sembuh banyak sekali, yaitu 77.663. Dan sekarang kita akan beralih ke Amerika Serikat, negara di mana kasus virus corona adalah saat ini yang terbanyak di dunia. Saat ini kasus virus corona di Amerika Serikat adalah sebanyak 560.000 lebih, dan di antara 560.000 ini 188.000 itu berasal hanya dari kota New York saja, kota terpadat di Amerika Serikat. Sementara pasien yang meninggal sebanyak 22.115 orang dan pasien yang sembuh adalah 32.634. Dan sekarang kita balik ke Asia, kita menuju ke Iran. Ya, kasus di Iran adalah sebanyak 71.686 kasus dengan total pasien yang meninggal dunia sebanyak 4.474 dan pasien yang sembuh sebanyak 43.894. Hingga saat ini Presiden Iran Hasan Rouhani terus menghimbau dan menggencarkan sosialisasi social distancing dan menghimbau warganya untuk tetap berada di rumah. Dan CNN Indonesia Breaking News masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Oke, itu tadi kedua sampel video yang sudah saya tayangkan. Jadi analisa sekaligus kesimpulan yang akan saya sampaikan mengenai video tersebut tentang perbedaannya terletak pada sumber pesan yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu media komunikasi Islam. Sumber pesannya yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pada video sebelumnya, Ustadz Abu Yahya menyampaikan dari Ibnu Hajar rahimahumullah dari Fathul Bari menyebutkan tentang gunting kuku dan rambut. Kuku dan rambut lebih utama adalah dikuburkan karena itu adalah bagian daripada tubuh manusia. Maka sama halnya dengan tali pusat bayi. Tali pusat bayi lebih utama adalah dikuburkan. Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Oke, perbedaan yang kedua yaitu dari media komunikasi konvensional. Yang sumber pesannya diperoleh dari seorang tokoh atau orang lain. Seperti pada contoh video tersebut, seorang host tersebut menyampaikan informasi dari sumber orang lain atau dari seorang narasumber dan disampaikan kepada publik atau khalayak yang sifatnya hanya secara umum saja. Kemudian perbedaan berikutnya, dampak yang diperoleh pada media komunikasi Islam, kita dapat memperoleh hikmah dan nasihat. Di samping menambah wawasan tentang Islam dari apa yang disampaikan Ustadz Abu Yahya mengenai menyimpan tali pusat bayi karena ada keyakinan tertentu tanpa ada dalilnya, misalnya akan memberikan manfaat dan mudarat kepada si anak tersebut, maka dapat dikatakan adalah termasuk syirik karena yang dapat memberikan mudarat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dampak yang kita peroleh dari media komunikasi konvensional hanya sekedar informasi yang sifatnya secara umum saja. Oke, baiklah. Jadi dapat saya simpulkan bahwa perbedaan dari kedua video tersebut terletak pada sumber pesan yang disampaikan, yakni dari media komunikasi Islam. Sumber pesan yang disampaikan yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis, dan dari media komunikasi konvensional sumber pesan yang disampaikan yakni bersumber dari seorang tokoh atau orang lain sebagai narasumber untuk menyampaikan informasi dan mencari informasi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.